Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu baru yang tak kalah unik dan menarik dan juga mudah bisa dipraktekkan dan dipelajari oleh siapa saja ya. Simak videonya. Harusnya teknik ini tidak boleh dibocorkan ya, karena ini adalah aset tukang servis ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena saya juga selain buka konveksi kecil-kecilan juga buka servis mesin jahit, obras, overdekam kaca dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya ini termasuk salah satunya kipas ya. Jadi saya akan mencoba sekarang bagaimana cara memperbaiki kipas yang sudah jalannya pelan menjadi kenceng kembali ya. Nah, di tukang rongsokan, kipas-kipas seperti ini banyak ya, karena dia mungkin nampung dari ibu-ibu rumah tangga, dia beli kiloan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itu, tetapi yang pasti saya membelinya dari tukang rongsokan ini kurang lebih harganya sekitar Rp20.000 ya. Dan saya dicek dulu di sana, apakah masih ada getaran atau maju walaupun sedikit, nggak usah kenceng. Menurut saya yang penting mah ada gerak aja sedikit, itu tandanya bahwa komponen bagian dalamnya belum rusak, hanya bagian luarnya saja. Oke, ini kalau diputar ke angka kecil, ini hampir nggak gerak sama sekali ya. Di angka besar aja geraknya pelan ya. Nah, sebetulnya teknik ini mudah ya. Jadi kita nggak perlu banyak biaya untuk mengurus masalah kipas seperti ini. Nah, di akhir video nanti saya akan jelaskan alasan-alasannya ya, agar semakin mudah dimengerti bagaimana solusinya atau bagaimana terjadinya bisa seperti itu ya. Nah, makanya tonton videonya sampai akhir ya, jangan skip agar mendapat ilmu di sini ya. Nah, untuk mengatasi kipas yang males gerak seperti ini, ini kipasnya males gerak ya. Ini gampang, kita cabut dulu ya soket dari listriknya biar aman ya. Lalu kita bongkar ya baut kipas. Ini sebetulnya dibuka kap-kap luarnya itu untuk memperpendek durasi ya, takutnya durasinya kepanjangan. Nah, setelah dilepas, kemudian kita copot dulu baling-balingnya seperti ini. Nah, setelah dicopot, nah di sini kita ambil minyak mesin. Ini karena kita tukang jahit ya, jadi yang ada minyak mesin. Sebetulnya bisa pakai minyak atau oli bekas, oli motor juga bisa ya. Kita minta ke bengkel, di situ banyak sebetulnya. Kalau bagus lagi itu namanya stempet ya, yang kental itu biasanya untuk rantai motor ya. Itu lebih bagus lagi ya, karena fungsinya untuk melumasi as yang nempel ke besinya itu ya, tempat berputarnya itu. Nah, kita tetesin sedikit aja, paling hanya sebesar biji kacang hijau ya, kurang lebih ya, 1 tetes atau 2 tetes seperti itu. Ingat, jangan pakai air ya, kalau air itu berbahaya karena tingkat konduktornya terlalu tinggi ya. Jadi harus minyak atau oli ya, oli atau minyak ya. Nah, setelah ditetesin terus kita putar-putar ya, sampai yang tadinya seret menjadi longgar ya. Karena penyebab jalannya muternya pelan itu karena di situ seret ya. Jadi debu-debu yang berkumpul lama itu berubah menjadi karat-karat kecil ya. Sehingga harus sedikit dikasih tetesan minyak itu. Nah, setelah itu kita pasangin lagi kipas baling-balingnya ya. Kemudian kita pasang tutupnya. Dan ingat, tutup ini terbalik ya, masangnya harus terbalik. Karena biasanya kalau baut itu dari kiri ke kanan, kalau ini sebaliknya ya, dari kanan ke kiri untuk ngencenginnya. Karena alasannya sih sederhana, agar pada saat kipas berputar dia nggak copot ya. Oke, kita coba ya, harusnya ini sudah bisa berjalan normal ya. Nah, seperti ini sudah normal ya, jalannya seperti baru lagi ya, anginnya sangat kencang sekali. Oke, setelah percobaan di kipas kecil berhasil, kita mencoba di kipas besar ya. Kita langsung ke kipas besar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe dulu ya, bantu channel ini agar lebih berkembang ya, karena subscribe itu gratis ya. Selain subscribe itu gratis, dan tentunya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang unik dan menarik lainnya ya. Nah, kali ini kita coba pakai kipas besar ya. Ini juga sama, saya beli dari tukang rongsokan juga. Harganya ya kurang lebih sekitar Rp25.000 ya. Jadi percobaan ini saya telah lakukan bukan hanya sekali 2 kali, sudah banyak sekali ya. Ada yang hasilnya atau kipasnya saya berikan ke orang tua atau yang ke anak gitu ya. Jadi sebagian ada yang dijual juga ya. Ini sama ya posisinya kayak tadi, cuma di sini ada sedikit rambut ini ngumpul-ngumpul di sini ya. Kita lepasin dulu aja ya.
nggak tahu rambut atau apa ya, rambut ini ya kayaknya. Nah, praktek ini sama kayak yang tadi ya, kita tinggal netesin yang seretnya. Jadi tujuannya agar si as ini bisa berputar lebih ringan ya. Karena kalau nggak ditetesin ini dia putarannya berat ya. Karena mungkin ada banyak debu-debu yang sudah lama sekali ya, atau kotoran-kotoran yang nempel di situ. Jadi kita fungsinya untuk melonggarkan. Dan ingat baik-baik, ini jangan terlalu banyak ya, jangan sampai menetes kumparan. Ini hanya bagian asnya saja. Nah, kalau nggak ada alat atau wadah untuk netesinnya, itu bisa pakai bulu ayam ya. Terus dicelupin ke minyak, kemudian dioleskan, atau pakai cotton bud atau kain dan sejenisnya ya. Nah, ini fungsinya sudah normal kembali ya. Kita masuk ke pertanyaan inti ya. Kenapa hanya dengan tetesan minyak atau oli sebagai pelumas kok bisa bagus kembali gitu? Jawabannya sederhana, karena di pabriknya sebelum di packing juga sama dikasih minyak ya. Cuman karena lama kelamaan itu habis, hanya saja bentuknya berbeda ya dengan minyak yang kita teteskan tadi. Dia kayak semacam berbentuk gel, tetapi tetap dia fungsinya sebagai pelumas ya. Bisa dibongkar di bagian belakang kipas, kita bisa lihat itu. Tapi lama kelamaan dia habis ya. Nah, itu penjelasannya ya, dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.